Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ika Hardianti, Salsabila Rahma, dan Bagas Satrianto akan menjelaskan tentang sejarah dan peranan pemikiran filsafat barat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah pengantar. Filsafat barat muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-6 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Pada awal perkembangannya, filsafat identik dengan ilmu pengetahuan. Artinya, antara pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, kemudian bergeser mengikuti zamannya. Lalu perkembangan pemikiran filsafat barat dapat dibagi menjadi 4 periodisasi. Yang pertama yaitu zaman Yunani kuno, dengan corak filsafatnya kosmosentris. Yang kedua adalah abad pertengahan, dengan corak filsafatnya teosentris. Yang ketiga adalah abad modern dengan corak filsafatnya antroposentris, dan yang terakhir adalah abad kontemporer dengan corak filsafatnya adalah logosentris. Hello friends, oke lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan pemikiran filsafat barat pada zaman Yunani kuno, di mana memiliki ciri khusus yang dinamakan pemikiran kosmosentris. Artinya para filosof dulu mempertanyakan kejadian semesta alam. Pada zaman Yunani kuno ini sendiri terdapat dua bentuk mite yang berkembang, yaitu mite kosmogonis dan kosmologis. Dan pada periode Yunani kuno ini disebut juga dengan filsafat alam, karena tadi banyak filosof yang muncul pada zaman ini yang mempertanyakan alam semesta gitu. Terus filosof siapa saja yang terkenal pada zaman Yunani kuno ini? Diantaranya yang pertama Thales pada tahun 625 sampai 545 sebelum Masehi. Thales ini menyimpulkan bahwa air sebagai arse atau dasar pertama atau intisari alam. Yang kedua, Anaximander tahun 610 sampai 547 sebelum Masehi, di mana Anaximander ini menyebutkan bahwa sesuatu yang tidak terbatas itulah sebagai asal mula. Terus yang ketiga, Anaximenes tahun 585 sampai 528 sebelum Masehi, mana dia menyimpulkan bahwa udara adalah asal mulanya. Terus yang keempat, Pythagoras, di mana ini sangat terkenal pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi, yang sangat terkenal yaitu bahwa asas mula tersebut dapat diterangkan menggunakan angka-angka yang sering kita kenal dengan dalilnya tentang segitiga siku-siku. Terus kita lanjut ke masa keemasan pemikiran filsafat Yunani kuno yang terjadi pada 3 masa atau 3 periode. Yang pertama, masa pemikiran filsafat Socrates pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Socrates memiliki metodenya yang dinamakan metode dialegestai atau dialektika, yang bisa diartikan bercakap-cakap atau berdialog. Dengan menyebut metode ini dengan maieutika, teknik atau seni kebidanan, yang memiliki arti bahwa fungsi filosof itu hanya sebagai
berbidan atau membidani ilmu pengetahuan itu sendiri. Terus yang kedua, pada zaman Plato, tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato menyimpulkan bahwa berfilsafat itu mencari kebijaksanaan atau kebenaran yang hanya dapat dilakukan bersama-sama melalui suatu dialog. Plato juga terkenal sebagai filosof dualisme karena memiliki dua pemikiran yang berbeda. Yang pertama yaitu pemikiran tentang dunia ide, yaitu dunia yang tidak ada perubahan-perubahan di dalamnya, serta tentang dunia bayangan atau dunia indrawi, di mana terdapat perubahan-perubahan di dalamnya yang mencakup apa-apa saja yang dapat dirasakan melalui indera kita. Terus yang ketiga, pada masa Aristoteles tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi, di mana Aristoteles menyimpulkan bahwa tugas utama dari ilmu pengetahuan adalah mencari penyebab-penyebab objek yang diselidiki. Nah, C. Perkembangan pemikiran filsafat Barat zaman abad pertengahan. Zaman ini berlangsung antara 300 sampai 1500 Masehi, diawali dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur karena kebangkitan agama Kristen dan agama Islam. Zaman ini merupakan zaman keemasan bagi kekristenan, di mana dogma-dogma gereja sangat berpengaruh dalam filsafat. Hal ini mengakibatkan perkembangan alam pikiran Eropa pada abad pertengahan sangat terkendala oleh keharusan untuk disesuaikan dengan ajaran agama, sehingga pemikiran filsafat terlalu seragam, bahkan dipandang seakan-akan tidak penting bagi sejarah pemikiran filsafat sebenarnya. Filsafat Barat abad pertengahan disebut juga sebagai The Dark Age atau abad yang gelap, karena pada saat itu manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Selain itu, tindakan gereja juga sangat membelenggu kehidupan manusia. Para ahli pikir saat itu juga tidak memiliki kebebasan berpikir. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja, orang yang mengemukakannya akan dihukum berat. Abad pertengahan ini dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah masa patristik. Patristik berarti para pemimpin gereja. Pada masa ini terdapat 2 golongan dari para ahli pikir, yaitu ahli pikir yang menolak dan ahli pikir yang menerima filsafat Yunani. Bagi mereka yang menolak beralasan karena telah memiliki sumber kebenaran dari firman Tuhan, sedangkan dari mereka yang menerima beralasan karena tidak ada salahnya mengambil keduanya, asal tidak bertentangan dengan agama. Yang kedua adalah masa skolastik. Skolastik berasal dari kata sifat skol atau sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran yang berkaitan dengan sekolah. Filsafat skolastik merupakan suatu sistem yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat yang akan dimasukkan ke dalam bentuk sintesis yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. Yang ketiga adalah masa peralihan. Masa yang berada di penghujung abad pertengahan, yang mana pada masa ini terjadi peralihan yang diisi dengan gerakan kerohanian yang bersifat pembaharuan. Pada masa ini ditandai dengan munculnya Renaissance, humanisme, dan formasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.